Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi, edisi 27 September 2023. Kiranya Roh Kudus menolong kita saudara sekalian untuk membaca dan merenungkan firman-Nya pagi ini sebelum kita beraktivitas dari Amsal 10 ayat 3 sampai 5 demikian. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas ia berakal budi, siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Iman dan usaha. Saudara-saudaraku, teks yang kita baca pada pagi ini seolah-olah Allah pilih kasih. Seolah-olah Allah tidak pernah benar-benar mengasihi semua manusia, sebab Ia hanya mengasihi orang benar dan orang jahat dibencinya. Karenanya orang benar diperhatikan kebutuhannya, orang jahat dibencinya dan tidak diberikan kebutuhannya. Seolah-olah hanya memperhatikan kebutuhan orang-orang tertentu saja. Apakah manusia yang lain sudah diciptakannya dan dicampakkannya begitu saja? Di manakah keadilannya? Bila kita tidak membaca dengan seksama, saudara sekalian, kita tak akan mengerti apa maksud dari kalimat-kalimat ini. Sebelum kita lebih jauh memikirkan ayat ini dan tersesat karena pikiran dan hati kita yang berpusat pada keinginan kita yang jahat dan memuliakan Tuhan, maka baiklah kita ingat bahwa teks yang kita baca pada pagi hari ini memperlihatkan memang kontras antara sikap hidup orang benar terhadap harta dan pekerjaan dengan sikap yang salah atau keliru dari orang-orang yang berbuat fasik. Sikap yang benar terwujud dalam pengelolaan hidup yang rajin dan bertanggung jawab, sementara sikap tersebut berkenan di hadapan Tuhan, sehingga berkat-Nya pun melimpah atasnya. Sebaliknya, orang yang malas sama saja dengan orang fasik yang mengharapkan kekayaan lewat jalan pintas atau kecurangan. Orang semacam ini tentu tidak akan diberkati Tuhan. Nah, nyatanya terlihat bagaimana Amsal bukan mengajari orang untuk bersikap anti kekayaan, bukan itu, melainkan agar waspada terhadap sikap yang keliru terhadap harta. Ayat ini saudara sekalian mengingatkan kita juga tentang pemeliharaan dan penyediaan Allah dalam memenuhi kebutuhan jasmani umat-umatnya. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 11, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Dan juga dalam Matius pasal 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Jadi kedua ayat ini jelas bahwa kebutuhan utama manusia ada dalam kekuasaan Allah. Karena itu kita perlu meminta pada pemiliknya. Bahkan semuanya adalah pemberian setelah segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini adalah dari Dia. Saudara sekalian, kebenaran ini tidak menyangkal bahwa mungkin ada kalanya sukar bagi kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita atau keluarga kita pada saat-saat tertentu. Misalnya karena masa perang, karena bencana kelaparan, karena sakit penyakit atau keadaan sosial ekonomi yang menghancurkan, atau masa-masa penganiayaan, mungkin mengakibatkan kesusahan berat bagi orang benar. Sekalipun demikian, Allah tak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang sepenuhnya percaya kepadanya. Namun Allah akan tetap memelihara umatnya dengan kasih yang sempurna, namun mencukupkan kebutuhan umatnya. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan rajin bekerja, bertanggung jawab akan apa yang Tuhan percayakan, sehingga semua usahanya akan diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, kemalasan adalah ciri orang fasik yang tak bisa bekerja keras, malas, lamban, dan masa bodoh. Parahnya lagi saudara sekalian, karena hanya ingin berharap dari pemberian orang lain.
Dan saya heran kadang-kadang mendengar cerita orang tertentu, bahkan tanda kutip berkesaksian, bangga bila menerima dan makan hasil jeri lelah orang lain, sementara ia juga bisa berjeri lelah sama seperti orang itu. Mental hidup orang Kristen sejati berpadan dengan perkataan Tuhan Yesus, siapa yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tanpa sadar kadang-kadang kita memiliki mental pengemis, tapi kita pasti tidak suka diberi label pengemis. Sebab sesungguhnya kita malas bekerja keras, malas untuk berjuang dengan tangan dan hikmat yang Tuhan sudah berikan. Dan saudara-saudaraku, adalah lebih berbahagia jika kita menikmati segala jeri lelah kita sendiri, daripada menikmati jeri lelah orang lain atau hasil keringat orang lain. Sementara kita juga masih bisa berusaha dan berjuang. Bahkan jauh lebih berbahagia, kata Tuhan Yesus, bila kita mengulurkan tangan membantu orang lain daripada hanya menengadahkan tangan. Adalah lebih berbahagia menelungkupkan tangan daripada menengadahkan tangan kepada orang lain. Jadi saudara sekalian, sesungguhnya teks ini mengajarkan kita bahwa kombinasi dari iman dan usaha itulah yang akan membuat kita mampu hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Usaha tangan yang rajin yang dilakukan dalam takut akan Tuhan pasti akan diberkati. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini, bahwa Tuhan akan selalu mencukupkan apa yang kami perlukan sebagai anak-anak-Mu. Tuhan menjaminkan kehidupan orang benar akan terpelihara sempurna dari kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, akan menjauhkan dari kelaparan. Sebaliknya orang yang lamban, orang yang malas, pasti akan menjadi miskin oleh karena mereka enggan untuk bekerja keras. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kami semua dimanapun berada masing-masing bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kerjakan dengan baik. Terima kasih banyak untuk hikmat-Mu yang akan menuntun kami, agar segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kami diberkati oleh Tuhan sendiri. Dan karena itu Tuhan, semua jeri lelah kami, semua pekerjaan kami, apapun itu kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya dengan cara itulah Tuhan memberkati segala apa yang kami butuhkan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kami juga untuk belajar, adalah lebih berbahagia untuk memberi daripada hanya menerima. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini Tuhan, memberikan kami inspirasi baru untuk bekerja di sepanjang hari ini dan masa-masa yang akan datang. Kami jadikan Engkau Tuhan sebagai teladan hidup kami. Dan kiranya Tuhan memberkati segala hidup ini dan segala sesuatu yang diperlukannya. Dan mohon ampun Tuhan kalau kadang-kadang kami malas dan enggan untuk bekerja keras dan lebih memilih untuk mengharapkan pemberian dari orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu ini sungguh menjadi pegangan kami sekalian. Dimanapun umat-umat-Mu mendengarkan renungan pagi ini, dan dalam segala keberadaan hidup mereka, ya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka di hari ini. Tuhan, kasihanilah mereka, agar mereka yang sedang ditimpa berbagai-bagai persoalan hidup, menemukan jawabannya di dalam Engkau. Tuhan, berikanlah penghiburan kepada mereka yang sedang berduka. Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada mereka yang sedang menanti penyembuhan itu. Berikanlah jalan keluar bagi saudara-saudara kami yang bermasalah dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi, dan semua dalam masyarakat. Biarlah Tuhan yang akan menjaga, menuntun, dan melindungi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk beraktivitas di hari ini. Kiranya iman dan usaha, itulah yang menjadi spirit hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.